我们今生注定是沧桑，苦之来要笑着走过呀，朋友啊，让我们一起牢牢铭记呀，我们。Hai, halo, selamat malam para penonton semua. Selamat datang kembali di channel saya pada sesi ZWM, Zoom bersama mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya mengundang dua orang mahasiswa teknik, yaitu Mas Dava dan juga Mas Fael. Bisa lambaikan tangan ke kamera, kawan-kawan? Wah, sungguh ceria ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang komputer network, tentang topologi dan juga konfigurasi. Nah, kita masuk ke slide pertama. Oke, topologi jaringan. Pada era sekarang ini, digitalisasi itu sangat marak di banyak tempat. Nah, dan supaya device bisa saling terhubung, bisa digambarkan dengan topologi jaringan. Ini adalah representasi geometris tentang bagaimana setiap jaringan saling terhubung dan juga berinteraksi. Nah, fungsinya topologi jaringan itu juga menggambarkan bagaimana skalabilitas, kinerja, dan juga keandalan suatu jaringan, serta bagaimana cara kita maintenance, cara kita uh, bermain untuk menambahkan device, untuk mengurangi device. Nah, dari yang saya tahu, topologi jaringan itu ada 5. Dan bagi saya sendiri, saya paling suka yang D. Tapi kita sebagai seorang awam mungkin harus mendengar sendiri mana yang lebih baik berdasarkan argumentasi yang akan dikemukakan oleh Mas Dava. Oke. Terima kasih Mas Hoho udah kenalin. Oke, jadi sesuai di gambar ini kita melihat kan ada 5 jenis topologi ya. Yang A ini topologi bis, yang B ini seperti cincin, kita sebut saja ring, dan C ini berbentuk bintang. Ya, kita beri aja namanya star, dan yang D ini kan apa ya? Kacau belai, kita sebut saja mesh, dan untuk yang E terbentuk seperti pohon, kita sebut saja tree. Oke, kita mungkin mulai saja dari A. Nah, topologi bis sendiri yang A itu, dia kan itu ada satu jalur dan ada 5 komputer. Nah, dan setiap komputer itu terhubung ke jalur tersebut kan. Kita berikan nama dia bus itu karena uh, bentuknya itu seperti terminal bis dan jalur bis tersebut. Makanya kita berikan nama topologi bus. Dan untuk kelebihannya sendiri dari bus ini, seperti yang kita lihat, ini kan mudah dipahamin dan juga untuk mudah diinstal. Misalnya ada komputer ke-6 nih, kita tinggal masukin aja kan ke jalur utamanya. Nah, seperti itu. Tapi untuk kekurangannya sendiri itu seperti yang kita lihat, karena jalurnya cuma satu, misalnya jalurnya ini rusak, maka nanti semua komputer tidak bakal terhubung dong. Nah, itu salah satu kelemahan dari BIS tersebut. Walaupun mudah, ini sangat rentan apabila ada kerusakan. Dan untuk yang B, seperti yang kita lihat, itu kan terbentuk seperti cincin. Nah, cincinnya sendiri itu kan ada 4, nah ini ya. Dan di tiap komputer itu memiliki 2 hubungan, ke kanan atau ke kiri lah ya kan. Eh, Topologi ini itu sangat baik ya kan. Sangat baik digunakan jika jika kita dalam lingkungan kecil yang terpercaya lah. Kita dan untuk kelebihannya sendiri itu bisa dilihat dari pemberian informasinya. Kita melihat karena ini semua terhubung dengan mudah, kita tinggal ke kanan nanti nyampe gitu. Eh, tapi misalnya ada satu not yang rusak, 2 jalur yang rusak, maka komputer tersebut tidak bakal bisa terhubung. Dan bagian ini mungkin agak sedikit rentan untuk eh, kebocoran data. Misalnya aku sebagai salah satu penengah dari jalur yang kamu tempuin, nah itu tuh bakal mendapatkan informasi yang mungkin kamu akan berikan kepada orang lain. Nah, itu mungkin salah satu kekurangan untuk topologi ini. Oke, dan untuk yang berikutnya yaitu C, ini kan kita melihat dia bentuknya seperti bintang, di mana setiap setiap komputer terhubung terhadap suatu router atau kita mungkin sebut saja switch untuk ini atau sentral lah ya. Eh, setiap komputer terhubung ke sentral, tapi komputer tersebut tidak terhubung ke bagian lainnya. Nah, ini tuh
eh, bagus karena instalasinya mudah. Karena kita tinggal menghubungin ke sentral. Oke. Dan dia ini eh, tingkat keamanannya juga tinggi karena dari komputer ke komputer lainnya nggak perlu melalui jalur ketiga atau apa dari komputer ke sentral ke komputer tujuan Anda. Nah, namun untuk kekurangannya itu jelas kan di sentralnya. Apabila sentralnya rusak ya, otomatis semua komputer itu nggak ada yang terhubung dong. Dan untuk yang D, ini kita lihat, walaupun ini bagus karena semuanya terhubung, semua komputer ini memiliki jalur khusus untuk ke komputer yang lain, tapi kekurangannya itu dari kompleksitasnya. Kita lihat banyak kabel yang terhubung. Nah, ini tuh menyebabkan biaya perhubungannya ini sebagai mahal. Misalnya ini kan cuma 1, 2, 5, dan ada 7 komputer. Misalnya ada 10 atau 20. Berarti banyak banget dong kabelnya. Itu sekitar 380 jaringan ya berarti kalau kayak gitu. 380 hubungan. Ya semakin banyak, semakin banyak banget lah. Nah, seperti untuk kekurangannya itu tadi itu sangat mahal. Dan sekarang untuk yang E. Yang E ini kan berbentuk sebagai tree. Kita lihat, ini sangat mudah dipahamin. Kita mempunyai sebuah orang tua yang misalnya nih, yang paling pusat, yang paling atas, kita sebut sebagai root-nya. Dan di root-nya itu dia menghubungkan ke kanan, dan itu bakal menghasilkan hubungan Anda. Nah, ini tuh bagus banget karena misalnya ada suatu error di bagian anunya, ini gampang banget diidentifikasi di mana. Misalnya di bagian kanan error. Ya udah berarti yang perlu kita cek ya bagian kanan aja kan, bagian mananya yang kanan. Nah, tapi ini juga agak eh, ada kekurangannya. Itu tuh sulit untuk diinstal misalnya kalau ada jaringan baru di bagian mananya, eh bagian kanannya. Dan dia itu juga memiliki eh, tingkat biaya yang agak mahal karena kabel-kabelnya ini agak banyak lah ya. Oke, mungkin itu untuk topologi ini ya. Wah, terima kasih atas penjelasan yang sangat mendalam terkait setiap topologi ya Mas Dava. Tapi sepertinya pertanyaannya belum terjawab. Mana sih topologi yang paling bagus untuk setiap kasus? Atau memang sebenarnya tidak ada best choice? Yang ada adalah pilihan yang paling tepat untuk masalah tertentu. Oh iya. Oke, terima kasih Mas Soho. Mungkin secara umum yang bagus itu orang menggunakan star topologi karena dia itu mudah diimplementasikan, biayanya juga tidak terlalu mahal dan tingkat keamanannya juga cukup aman lah ya. Cuma ya kekurangannya seperti yang tadi udah saya bilang, yaitu kalau sentralnya rusak, otomatis nggak ada yang terhubung. Tetapi untuk penggunaan topologi ini sebenarnya terkadang tergantung preferensi Anda sendiri. Eh, Misalnya di lingkungan aman mau yang B, mau yang A atau apa gitu, sesuai kalian atau misalnya komputer kalian sedikit, ya mungkin boleh menggunakan yang D. Jadi mungkin yang terbaik C, tetapi tergantung preferensi Anda juga. Sungguh jawaban yang sangat memuaskan. Terima kasih Mas Dava. Berikutnya kita akan lanjut. Nah, jika topologi itu merepresentasikan geometris dan juga bagaimana para device itu tersusun, sekarang kita akan masuk bagaimana dari device yang terhubung itu mereka bisa saling berkomunikasi. Supaya mereka bisa berkomunikasi, dibutuhkan alamat. Alamat yang baku tentunya, yang dimana kita menggunakan IP address. Nah, untuk menetapkan IP address kepada suatu perangkat, diperlukan suatu tindakan yang disebut sebagai IP config atau IP configuration. Kemudian, Mas Dava sendiri kan asalnya dari UGM ya, Mas, kalau tidak salah. Apakah Mas Dava pernah mengulik atau mencari tahu bagaimana sih router dan switch di UGM itu dipasang, bagaimana subnettingnya, bagaimana konfigurasi yang dilakukan di wilayah kampus Mas? Oke, terima kasih Mas Soho. Jadi di wilayah UGM sendiri itu mereka memiliki internet provider sendiri, yaitu DSSDI. Ya, DSSDI itu ada di sekitar dekat Bundaran UGM. Dia itu memberikan internet terhadap seluruh UGM. Dan
seperti yang kita tahu, UGM ini kan salah satu kampus yang sangat besar. Kalau nggak salah, fakultasnya sendiri itu ada 18. Dan setiap fakultas itu biasanya memiliki departemennya sendiri-sendiri. Misalnya kayak departemen saya ya, itu TETI, itu di bawah naungan Fakultas Teknik yang berada di bawah naungan UGM sendiri. Sedangkan teknik itu memiliki sekitar 8 departemen. Jadi kan butuh banyak banget itulah ya, butuh banyak alamat. Eh, jadi mungkin UGM sendiri itu menggunakan kelas A untuk organisasi segede dia. Nah, untuk kelas A, dia tuh memiliki IP address yang alamat privat untuk tiap-tiap device-nya, yaitu 10.0.0.0/8. Nah, 10.0/8 itu tadi aku bilang itu /8-nya sendiri itu subnetnya. Sedangkan 10.0.0.0-nya itu private IP address, alamat untuk tiap device dalam sebuah router seperti semacam itu. Dan untuk subnet mask-nya sendiri itu sebenarnya itu tergantung dari kegunaan tiap departemen. Misalnya, oke, karena tadi kan aku udah bilang ada banyak banget fakultas dan sekitar 18 dan departemennya sendiri. Untuk departemenku sendiri itu kan eh, menggunakan banyak internet karena dia melakukan riset terhadap internet gitulah ya. Eh, ya teknologi informasi menggunakan internet. Oke. Eh, untuk departemenku sendiri itu 10.42 itu untuk IP dari departemen dan /23 dan 24 dan 26 juga tergantung dari lab-lab yang menggunakan IP tersebut. Jadi untuk dasarnya subnet untuk UGM sendiri dia punya 10.0.0/8, subnetnya 8. Dan untuk departemen saya itu ada 23, 24, 26 tergantung dari labnya. Oke, mungkin itu saja. Oke, tanggapan yang sangat baik Mas Deva. Terima kasih. Nah, karena tadi sudah direferensikan, Mas Deva sudah mengatakan tentang departemennya. Nah, saat ini saya punya sebuah asumsi, simplifikasi, dan juga sebuah simulasi. Eh, gambar di kanan ini adalah bentuk yang sangat sederhana dari gedung TTI. Jadi TTI itu punya 3 buah lantai. 1, 2, 3. Dan kita asumsikan untuk setiap lantai itu ditangani oleh satu router. Sehingga pada satu gedung akan terdapat total 3 router. Dan juga kita permudah untuk klasifikasi ruangan menjadi lab dan juga non-lab yang akan terhubung lewat switch yang berbeda. Nah, dari asumsi-asumsi ini, rekan kita, Mas Fael, membuat sebuah topologi jaringannya sendiri. Bentuknya sudah ada pada screen saya. Mas Fael, bisa tolong memberikan penjelasan tentang apa yang Anda buat? Terima kasih Mas Suhud sudah memberi waktunya. Ini saya membuat sebuah topologi jaringan dari Departemen TETI. Ini saya membuat sendiri, tidak menurut aslinya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dari yang asli, tetapi untuk subnet masnya seperti yang sudah Mas Dava katakan, yaitu /24/23. Saya ngambilnya yang /24/23, yang /26 saya nggak ambil. Ini terdiri dari 3 router, tadi sudah dijelaskan berdasarkan asumsi. Satu router satu lantai, lalu router akan dihubungkan ke switch untuk menghubungkan ke end device yang kita punya, yang sering kali kita pakai, yaitu PC, laptop, dan seterusnya. Karena end device ini tidak bisa langsung terhubung dengan router, maka diperlukan switch. Nah, untuk routernya sendiri, saya mengambil IP address-nya itu berdasarkan dengan koneksi dari routernya sendiri. Di sini router berkoneksi dengan switch dan berkoneksi dengan router lain. Nah, untuk hubungannya sendiri yaitu jika router dengan switch itu namanya fast Ethernet. Itu bisa dilihat di gambar yang fast Ethernet 0/0. Dan untuk antar router akan menggunakan hubungan serial. Bisa dilihat di gambar yaitu serial 0/0. Untuk IP-nya bisa dilihat sendiri. Lalu untuk perutannya sendiri, saya menggunakan teknik yang bernama NextHop. Nah, NextHop itu apa?
Oleh sebab itu kita router tidak bisa melompat. Jadi kita harus misal dari router 1 ke router 2 tidak bisa langsung dari router 0 ke router 2. Jadi perlu ke router 1 dulu. Jadi saya ambil contoh dari router 1 supaya bisa berkoneksi dengan dua router sekaligus. Dia mempunyai IP ada dua karena hubungannya ada dua, yaitu 11.002 dan 12.001. Jadi router 1 ini bisa ke 11.001 dan ke 12.002. Berbeda jika router yang sebelah kiri saja. Router yang sebelah kiri hanya bisa ke 11.002, tidak bisa ke 12.001 karena itu bakal melompat dan menyalahi penggunaan next hop ini. Oke Mas Fael, sungguh penjelasan yang cukup baik tentang router. Sekarang jika router itu punya tadi alamat, lalu apakah end device yaitu switch, PC, server dan juga laptop ini juga diatur konfigurasinya? Untuk end device sendiri itu diatur berdasarkan hubungan antara switch dengan routernya. Nah, di sini bisa dilihat hubungan antara router dan switch sudah tadi ambil yang paling kiri yaitu 192.168.12.1, maka end device-nya tentu berada di rentang itu. Karena subnet masknya /24 berarti rentang end device yang bisa dipakai yaitu 192.168.12.2 karena satu buat default gateway-nya hingga 192.168.12.254, bukan 255 karena 255 buat broadcast. Oke, terima kasih. Saya dengar ketika Mas Fael bikin topologi yang tadi, itu sangat mudah ya Mas ya? Dengan bantuan Cisco Packet Tracer, benar? Benar sekali. Dari 10 poin, seberapa mudah bikinnya? Berapa per 10? 11 dari 100. Wah, luar biasa. Dan karena kebaikan Mas Fael sendiri, sebentar lagi kita akan menyaksikan bagaimana Mas Satu ini merancang konfigurasi ini. Mari kita saksikan selama beberapa menit ke depan. Oke, kita sudah sampai di penghujung sesi kita kali. Kita sudah mendengarkan banyak ilmu yang berbobot dari Mas Dava tentang topologi dan juga konfigurasi, dan juga Mas Fael memberikan gambaran tentang topologinya, tentang bagaimana membuat topologi. Sekarang kita sampai ke sesi terakhir, conclusion. Dan seperti biasa pada channel ini, conclusion adalah hak istimewa yang saya berikan kepada para narasumber hari ini. Oke, kita mulai dari Mas Dava. Bagaimana kesimpulannya, Mas Dava? Oke, terima kasih Mas Joshua. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, seperti yang tadi Mas Christopher juga udah sampaikan, bentuknya bentuk topologinya Teti itu kan terbentuk miripnya seperti tree lah ya. Nah, tetapi di bagian bawah-bawahnya, di bagian anunya, di bagian tiap lantai, itu tuh ada, dia tuh malah lebih cocok kalau kita bilang sebagai star. Jadi sebenarnya topologinya Teti itu sendiri itu mix campuran, yaitu mix antara star dan tree. Nah, ya seperti ini yang diberi lihat Mas Joshua. Nah, dan seperti yang tadi saya sampaikan kan di Teti itu ada beberapa subnet seperti /24, /23, /24. Nah, mengapa ini tiap lantai berbeda di /24? Kenapa dia cuma 24? Terus kenapa yang di lantai 2 ini 23? Oke, jadi untuk sederhananya, untuk di lantai 2 dia itu ada lab informatika. Jadi dia tuh membutuhkan banyak komputer, ya membutuhkan alamat untuk jaringan komputer, untuk komputer tersebut. Makanya dia lebih memiliki banyak porsi untuk hostnya sendiri. Mungkin untuk uh, ke- yang saya sarankan sih nggak ada ya. Sebenarnya udah sangat cocok banget nih buat departemen ini. Soalnya udah teratur rapi dan ya
bisa dihubungkan kemana aja dengan mudah dan kencang. Oke, Oke, jadi ya oke. oke. Terima kasih Mas Dava. Apakah dari Mas Fail ada kata-kata terakhir? Saya mengikut Mas Dava saja. Wah, oke. Sepertinya narasumber kita sangat kompak pada malam tadi. Oke, seperti yang sudah saya katakan, kita sudah sampai di penghujung sesi. Terima kasih dan stay tune untuk konten-konten terbaru dan pembahasan yang akan saya. Terima kasih para penonton. Bye bye.